mriki nimbali niku Mbah Sunan Derajat ngoten lho. Kula niku masalah, kula rangkul ngeten iki mboten cekak. Dadi sampai langsung nggih becik ngoten. Siang ngeten iki. Panjange tiyang rumiyin enten sing mendhet dipindahaken masjid ngrika. Langsung tiyange gendeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Bogotan Pring, saat ini kami berada di salah satu makam kuno yang berada di wilayah kota Mojokerto, teman-teman. Kita mencoba masuk ke makamnya. Seperti apa? Ayo ikuti terus. Inilah makam kuno akses untuk masuk ke sini cari Sinoman Gang 3 dan di situ ada Gang Batu Putih masuk. Nah, jadi kami tadi sempat muter-muter juga ya Mas Den ya. Karena memang padat pemukiman di sini ya. Makam ini banyak dugaan adalah makam dari seorang Prabu. Kalau kata Prabu itu kan raja begitu. Apakah betul ini adalah makam dari seorang raja? Kalaupun ini ya, makam dari seorang raja, raja dari kerajaan apa begitu ya? Ya kita mencoba untuk berwasilah dulu di sini, menelusuri dari dimensi-dimensi lainnya bersama Mas Tony beserta Mas Den si Berdal Muda. Ikuti terus penelusuran kami di Bogotan Pring. Ya, Mas Den, setelah berwasilah, setelah melakukan sesuatu tadi, apa yang didapat dari Mas Den ini? Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya menemukan bagi saya adalah titik terang. Jadi beliau adalah titisan dari Brahma dan beliau diutus untuk mencari seorang putri dari kerajaan, tapi beliau tidak menyebutkan dari kerajaan apa. Jadi beliau nyampe sini itu perjalanan mencari seorang putri yang bernama Nawangsari, seperti itu. Dan beliau menyebutkan, saya kan bertanya, jenengan sinten yang beliau menyebutkan Prabu, seperti itu. Dan beliau arah perjalanannya itu, jadi kalau kesini itu bukan iya dari barat daya seperti itu. Kalau barat daya dan hati saya itu bukan ke Majapahit, bukan ke Trowulan, tapi lebih ke Kediri, seperti itu. Jadi bagi saya sih udah titik terang seperti itu, bahwa beliau perjalanan untuk mencari seorang putri dan bisa dibilang raja ya, karena ibaratnya beliau tuh memberi sebuah gelar kan, seperti itu, bahwa gelarnya beliau itu adalah Prabu. Kalau menurut saya pribadi kan itu kata Prabu kan adalah gelar, seperti itu. Raja. Lah ya, raja kan. Ya, seperti itu. Jadi sangat sayang sekali bagi orang Mojokerto, terutama Mojokerto Kota, kalau tidak mengetahui bahwa di sini ada sebuah peradaban pada masa kerajaan kan gitu ya. Jadi di sini ada sebuah peradaban dan beliau juga yang ikut serta
membangun ya istilahnya. Kalau Jawa kan sing babat alas kan gitu kan. Tempat ini jarang diketahui orang, apalagi dari orang luar wilayah kota ya. Dari orang Mojokerto kota pun jarang yang tahu tentang keberadaan dari makam kuno ini, teman-teman. Kalau keterangan dari Mas Den, beliau menyebutkan seorang Prabu, artinya raja. Kalau Prabu itu raja. Apakah keterangan dari Mas Den itu memang benar-benar arahnya dari arah barat daya, berarti Kediri begitu? Tapi ya. ketika saya berinteraksi, saya tidak melihat seorang berpakaian kerajaan kayak berpakaian mahkota, tapi lebih ke orang biasa. Jadi mungkin ketika beliau perjalanan untuk mencari seorang putri, menyamar seperti itu. Jadi seperti orang biasa, tapi kewibawaannya itu masih terpancar seperti itu, Kang Eko. Kalau dari titisan Brahma ya, itu sudah di luar Majapahit, karena semua raja-raja Majapahit itu adalah titisan dari Wisnu. Kalau Brahma berarti di luar dari kerajaan Majapahit, artinya memang beliau bukan berasal dari kerajaan Majapahit ya. Kita mencoba untuk menguak lagi keberadaan dari tempat ini beserta dimensi lainnya bersama Mas Tony Indigo. Seperti apa jawabannya, teman-teman? Ya, teman-teman pengutan pring nih, Mas Tony dari tadi seperti ada gelisah gitu loh, ada kegelisahan tentang mengungkap keberadaan dari tempat ini. Ya, sebetulnya ada apa ini, Mas Tony? Jadi begini Mas Eko, saya dari tadi itu saya mencoba melihat, saya hanya mendengar bisikan saja Mas Eko, tapi nggak ada seseorang di dalam itu. Gini, stop. Katanya itu saya akan mengetahui sendiri. Aku pertama kali di sini itu coba untuk bertanya itu nggak dikasih jawabannya Mas Eko. Jadi pada akhirnya itu saya semakin lebih dalam itu menemukan suara itu tadi, nanti akan menemukan jawabannya sendiri gitu. Artinya pribadi untuk Mas Tony begitu? Entah Mas Eko, saya pun kurang memahami. Ya, bisikan itu nanti kamu akan mengetahui sendiri begitu. Artinya kan berarti kan pribadi untuk Mas Tony, bukan di orang lain. Begitu mungkin. Bisa jadi begitu Mas Eko. Soalnya yang tadi saya lihat itu rumah ataupun bentuk bangunan itu, sosok itu nggak terlihat sama sekali, semacam bayangan hitam saja. Apakah ada dimensi lain yang menutupi keberadaan tempat ini, Mas Den, sehingga Mas Tony pun hanya ada bisikan, nanti kamu akan tahu sendiri le, ngono ibaratnya kan gitu ya. Saya perjelas lagi. Jadi gini, terungkap tidaknya itu hak mutlak Allah. Jadi bagi teman-teman di luar sana yang menggeluti dunia spiritual, sumber yang utama adalah Tuhan. Seperti itu. Kejadian apa saja yang ada di dunia itu atas kendali Tuhan atau Allah. Kalau di Islam Allah kan gitu kan. Jadi semua atas kehendak Allah. Kita mencoba untuk bertemu dengan juru kunci yang di sini. Seperti apa keterangan dari Mbah Juru Kunci? Apakah ada kesamaan dengan keterangan kita di sini? Ya, ikuti terus penelusuran kami di Bongkotan Pring. Teman-teman Bongkotan Pring, alhamdulillah saat ini kami bersama juru kunci atau juru pelihara dari makam kuno yang berada di tengah-tengah perkotaan ini, teman-teman. Ngapunten Bu, panjenengan asmanipun sinten? Ishoiriyah. Oh nggih. Pun lami nggih ngeramut niki. Nggih sampun. Alhamdulillah nggih. Nyuwun pirsa niki napa critane makam niki pripun niki sak semerapi panjenengan. Oh,
niki sing wonten mriki niku naminipun Ki Adi Jaya Diningrat saking Mataram. Riyen muncul makam niki nopo riyen memang benar-benar ada makam atau hanya berupa tanah yang rata begitu Bu? Oh rumiyin nggih tasik tanah, tapi nggih sampun wonten makam niki Mas, nggih dereng dibangun ngaten. Lah sak mangkin Pak Lurah gantos nika didandosi ngaten niki. Dados sae kersane napa? Tasik napa dirum. Lah nggih keramut ngoten sanjange. Nggih. Semrap nggih maksudipun Ki Adi Jaya Diningrat niku sinten nyampe mriki niki pripun critane ngoten? Oh, menawi lek ngoten kula mboten ngertos. Lek sanjangnipun saking Mataram niku. Nggih. Nah, Seorang apa Bu maksudipun Ki Adi Jaya Diningrat itu, apakah seorang wali ataupun seorang ada petinggi kerajaan atau pripun ngoten? petinggi kerajaan Mas. Nggih. Petinggi kerajaan. Cuma nggih pun sakados wali paling niku. Nggih lah tiyang mriki rumiyin niku lek anu mriki nimbali niku Mbah Sunan Derajat ngoten lho. Nggih, kan mboten ngertos namine. Lah terus pun Pak Lurah nika ingkang anu ngertos baru ngertos menawi jenenge niku sinten Ki Adi Jaya Diningrat. Nggih. Niki lak wonten batu ingkang Nggih, diselimuti ditutup kain mori nggih. Nggih. Panjenengan semrap niki wonten tulisane lebete napa pripun niki asline? Wonten. Namung Kados lek sing Jawi niki kados tekel ngeten niku Mas. Tapi lebete terus enten batu putih niku. Ngantos niku. Nggih mboten enten sing wonten mendhet. Nggih. Ceritane rumiyin niku sanjange tiyang rumiyin enten sing mendhet dipindhaten masjid ngrika. Langsung tiyange gendeng. Nggih. Dados dibangsulaken mriki malih. Itu kok taun pinten niku? Nggih. Nggih, rumiyin nggih wonten ringen-ringen ageng mriki. Ten kencenge mrika pojokan niku. Manten kenging angin robo. Dados mboten wonten batu wonten tulisane ngoten. Oh mboten wonten. Masih niki nggih mboten wonten. Nggih. Tapi niki sedantenipun kuno sedanten nggih. Nggih asli. Nggih. Nggih mboten enten. Niki sing paling ageng niki napa? Batu juga napa pripun? Nggih batu. Batu namung pasangan tapi pun sanes asline. Nggih. Lek asline nggih ten lebete. Nggih. Asline. Rupa napa niku sing asli niku? Lek sanjange tiang-tiang nika nggih batu putih nika Mas. Nggih, batu. Mangkane ngriki di napa gang Batu Putih. Lah nggih. Nggih niki. Iya. Dinamaken Gang Batu Putih nggih. Ngapunten, namung setunggal makam niki mawon napa wonten lintune kinten-kinten? Lek semerap kula namung niki Mas nggih. Dados ijenan ngoten. Nggih, piyambakan. Yen riyen niki mriki wonten ringin ageng berarti kados punden lah ngoten. Lah nggih kados sabu alu. Nggih leres pun. Kados sabu alu. Cuma ngriki pun didandosi ngeten dadose oleh sae. Sampun lami niki ngramut niki nggih panjenengan nggih. Wonten napa pengalaman sing di luar nalar niki? Kados Nggih, mungkin diketoki Oh, napa nggih. utawa ngimpi napa ngoten. mboten selama niki mboten nate belas. Malah tiyang sing ngriki niku sing ngerti-ngerti niku malah kepengin diketingali. Sing ten ngriki niki jawarang sing anu nggih saestu. Dados ngantos sak mangke menika, ngantos sak mangke panjenengan dereng semerap ditingali Ki Adi Jaya Mboten Diningrat. nate. Meskipun hanya di dalam mimpi, dereng. Dereng. Nggih. Dereng nate. Wonten napa kejadian-kejadian aneh kados napa tiba-tiba ada angin utawa sinar napa? Oh nika menawi ringin robo nika kan robo ping kalih. Sing pertama niku ngatangi piyambak ringine. Nggih. Kejadian menika tasih menangi nggih panjenengan. Sing kedua nika kula tasik menangi 2005. Niki robo niku. Sing kedua. Lek sing robo sing tangi piyambak niku kula dereng menangi. Mbae menangi. Mboten menangi. Oh, Nggih. nggih.
Tadi ada kejadian dulu itu ada pohon beringin yang sangat besar di sini ketika rubuh jam 12 malam. Besoknya di jam 12 malam lagi kembali berdiri. Gitu nggih. Ngoten. Lintun ini ngene Bu. Maksudipun wonten napa? Oh, nggih tiang-tiang lek napa enten hajatan ngoten sing tasik percaya niku nggih ngriki, beto napa ngoten niku tumpeng-tumpeng ngoten niku. Tapi meskipun ada istilah ritualan ataupun ada istilah napa nggih wujud syukur tasakuran teng mriki, keluarga-warga mriki nggih mboten wonten sing ibaratipun pro kontranya niku lak mbun Nggih, mbotenan nggih. mboten. Nggih, mboten wonten sing Nyaman-nyaman nggih. mawon ngoten nggih. 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 Ibaratipun memang bener-bener sesepuhe. Nggih, nggih tiyang mriki nganu sesepuhe lah. Ing babat talas. Ki Adi Jayadi. Nggih. Matur nuwun Bu, Nggih. sampun maringaken napa keteranganipun Nggih. makam menika. Ya teman-teman, ternyata makam ini adalah makam dari Ki Ageng Ki Adi Jayadiningrat yang berasal dari Mataram. Sumber itu pun dari lurah dulu Bu Nggih, ya. dari Pak Lurah. Dari Pak Lurah. Pak Lurah siapa sih? Pututuk Mbah sing Tapi yen tiang kunone Bu nggih, tiang kunone sak pantarane panjenengan, mbahe panjenengan niku mriki niki nyebuti Mbah Sunan Derajat. Nggih. Mbah Sunan Derajat. Dereng tepang nyebuti Mbah Sunan Derajat. Nah, ada muncul Ki Adi Jayadiningrat itu artinya juga berdasarkan dari si bertuan gitu ya. Ah, nggih. Nggih, berdasarkan dari si bertuan. Nggih. Berdasarkan dari ilmu kaweruhi ngoten Nggih. nggih. Nggih, ngertose nggih pas bangun niki nika Mas. Kan Pak Lurah kados napa? Pados tiyang pinter ngoten lho, nggih dileki mriki. Nggih niku ngertose namine lek niku wau Ki Adi Jayadiningrat. Nggih. Ya teman-teman Buku Tanpring, alhamdulillah banyak keterangan-keterangan dari Ibu Juru Kunci di sini juga kami juga mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru, setidaknya sebagai anak muda di zaman seperti ini ada baiknya kita itu kenal dengan leluhur kita dan kenali dengan kepribadian sifat baik atau ilmu baiknya dari leluhur kita, sehingga saat ini ayo dijalankan, kembalilah kepada orang Jawa yang selalu tawadhu, yang selalu rendah hati, yang selalu sopan santun, dan itulah Indonesia. Terima kasih. Salam budaya Nusantara. Tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.